Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum perjanjian atau akad. Yang pertama yaitu pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Bisa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksud kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, itu yang dinamakan akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Materi selanjutnya yaitu sumber hukum akad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama. Dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Selanjutnya, hadis. Ketentuan-ketentuan mengenai muamalah dalam hadis lebih terperinci daripada dalam Al-Quran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Yang terakhir yaitu ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaan di masyarakat, kegiatan muamalah selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat hukum perjanjian atau akad. Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu dapat terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Atau lebih sederhananya, rukun akad itu sesuatu yang harus dilakukan ketika berakad. Nah, unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada 4 macam, yaitu yang pertama, para pihak yang membentuk akad. Yang kedua, pernyataan kehendak para pihak. Yang ketiga, objek akad. Dan yang keempat, tujuan akad. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut kebanyakan ulama selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan menjadi 5 hal, yaitu yang pertama, aqidun atau bisa disebut pelaku perikatan, jadi orang yang melakukan kegiatan akad. Yang kedua, mahlul aqdi, yaitu benda yang menjadi objek, benda yang diperjualbelikan. Yang ketiga, maudu'ul aqdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari kegiatan akad. Yang keempat, ijab, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak. Yang kelima, qabul, yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan. Jadi qabul ini merupakan kelanjutan dari adanya ijab. Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul, tetapi mereka juga mengakui bahwa tidak mungkin terjadi akad apabila tidak ada yang melakukannya dan tidak ada objek yang digunakan untuk berakad. Yang selanjutnya yaitu syarat yang harus terpenuhi untuk menyempurnakan suatu akad atau perjanjian. Syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, kedua belah pihak yang berakad cakap dalam hukum. Yang kedua, objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad tersebut diizinkan oleh syarak.
Nah, ini boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai hak meskipun orang tersebut bukan pemilik asli dari barang yang diperjualbelikan. Jadi misal kita membeli barang kepada seseorang yang bukan pemilik aslinya, itu boleh asalkan orang tersebut sudah diberi wewenang dari pemilik aslinya. Yang keempat, akad bukan merupakan akad yang dilarang. Jadi di sini bisa dilihat dari contoh, semisal berakad atau kita melakukan jual beli untuk barang haram ataupun melakukan akad untuk kegiatan perjudian. Yang kelima, akad dapat memberikan faedah, jadi bermanfaat untuk kedua belah pihak. Yang keenam, ijab harus berjalan terus. Ijab bisa dikatakan tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Yang ke-7, ijab dan qabul harus bersambung. Jika seorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hukum perjanjian atau bentuk-bentuk akad. Dalam fikih muamalah, bentuk-bentuk hukum perjanjian ada dua, yaitu akad tabaruk dan akad tijarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad tabaruk. Akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan untuk mencari keuntungan komersial, namun bertujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Jadi si pihak pemberi bantuan tidak boleh mengambil laba sedikit pun dari transaksi ini. Kemudian contoh akad-akad yang termasuk akad tabaruk adalah qard, yang kedua rahan, yang ketiga hawalah, yang keempat wakalah, yang kelima wadiah, yang keenam kafalah. Saya akan menjelaskan yang pertama, qard. Qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pemberian pinjaman ini wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada saat yang sudah ditentukan. Jadi misal pinjam 500, kembali juga 500. Untuk pembayaran atau pelunasan ini bisa dilakukan secara langsung atau angsuran. Si pihak pemberi bantuan dapat menetapkan biaya administrasi, namun tidak boleh didasarkan pada jumlah dana yang sudah dipinjamkan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, rahan. Menurut Bank Indonesia, rahan adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas seluruh hutang. Aplikasi rahan dalam perbankan ini yaitu dalam bentuk gadai. Gadai ini kan bertujuan untuk memberikan pinjaman jaminan pembayaran kembali kepada bank. Jadi pengertiannya sama tujuan gadai itu hampir sama, atau dapat dikatakan sama. Kemudian syarat barang yang bisa digadai atau dipergunakan dalam akad rahan ini, yang pertama milik nasabah sendiri, yang kedua jelas ukuran sifat dan nilainya, yang ketiga dapat dikuasai. Barang ini dapat digunakan nasabah sesuai dengan perjanjian, tergantung kesepakatannya, bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan nasabah atau tidak. Selanjutnya akad yang ketiga adalah akad hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Jadi misal si A memberikan pinjaman kepada si B sebesar 500. Kemudian secara
si B itu juga memberikan hutang kepada si C. Jadi kemudian si B itu melimpahkan atau memindahkan kewajiban membayar hutangnya kepada C karena si C juga mempunyai hutang kepada si B sebesar misalnya 500.000. Jadi dalam akad tersebut ketiga pihak itu harus memiliki persetujuan atau jadi akad tersebut harus memiliki persetujuan dari ketiga pihak atau ketiga pihak itu ridho atau rela dalam melaksanakan transaksi tersebut. Apabila C sudah iya atau sudah setuju, jadi si A hanya berhak menagih hutang kepada si C dan si C hanya berhak membayar hutang kepada si A. Biasanya terdapat 3 kondisi di akad hawalah. Yang pertama, kondisi B meminjam uang kepada si A, kemudian si B melimpahkan hutangnya kepada si C. Namun si C tidak memiliki hutang si B. Akad ini tetap bisa berjalan apabila si C bersedia untuk melunasi hutang tersebut. Jadi si C itu sebenarnya tidak berkewajiban untuk melunasi hutang. Posisi si C ini sebagai dermawan yang mau melunasi hutang si B kepada si A. Kemudian yang kedua, apabila si B memiliki hutang kepada si A dalam mata uang rupiah, kemudian si C memiliki hutang pada si B dalam mata uang dolar, akad tersebut apabila terjadi pemindahan hutang, akad tersebut tetap dapat berjalan, namun harus disesuaikan dengan kurs saat ini. Tentunya dengan kesepakatan antara ketiga belah pihak tersebut. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila si A, B, C sudah bersepakat untuk melakukan akad tabaruk, kemudian dalam suatu saat si C mengalami kepailitan atau kebangkrutan atau bahkan si C ini meninggal, akad tersebut tetap berjalan. Untuk penyelesaiannya apabila si C mengalami pailit, berarti si A harus memperpanjang jatuh tempo hutang sampai si C tersebut dapat melunasi hutang. Namun apabila si C itu meninggal, berarti si A berhak menagih hutang tersebut kepada ahli waris si C. Seperti itu penyelesaiannya. Selanjutnya, contoh akad tabaruk yang keempat adalah wakalah. Wakalah adalah melakukan penyerahan kekuasaan atas nama orang atau atas orang lain. Jadi di akad wakalah ini bisa juga disebut pendelegasian atau perwakilan. Kan tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya. Akad ini membantu orang-orang yang tidak bisa atau orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan urusannya itu. Misalnya kita menyerahkan suatu urusan kita yang bukan ahli, maksudnya kita tidak ahli dalam hal itu, jadi kita menyerahkan urusan tersebut kepada orang yang lebih ahli, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah akad wadiah. Wadiah adalah biasanya disebut simpanan atau titipan. Ini merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Kemudian yang terakhir adalah akad kafalah. Kafalah adalah wakalah yang bersyarat. Dalam hal ini kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Misalnya saya sebagai asisten dosen,
Kemudian si beliau dosen tersebut memberikan suatu menyatakan, memberikan suatu pernyataan kepada saya, seperti ini misalnya. Jadi kamu akan menggantikan saya apabila saya berhalangan. Jadi saya, si asisten dosen itu, hanya bertugas atau hanya mengajar apabila beliau atau dosen tersebut sedang berhalangan. Seperti itu kafalah. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang akad tijaroh. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial. Akad ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah natural serta antikontras. Apakah yang dimaksud dengan natural serta antikontras? Kontras adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara sunatullah menawarkan return atau kembalian yang tetap dan pasti, jadi sifatnya fix. Objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang bisa termasuk dalam akad ini adalah murabahah, salam, ba'i al-istiqna, al-ijarah. Apakah yang dimaksud dengan murabahah? Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan atau marginnya sebagai tambahannya. Yang kedua adalah salam. Salam berarti pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima. Salam berbeda dengan ijon, sebab pada ijon barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara langsung atau spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si tengkulaknya yang mempunyai posisi lebih kuat. Yang ketiga, ba'i al-istiqna. Transaksi ini merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pemesanan. Pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, al-ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang yang bersangkutan itu sendiri. Dalam perkembangan kontrak al-ijarah dapat pula dipadukan dengan kontrak jual beli yang dikenal dengan istilah sewa beli. Sewa beli ini artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan. Yang kedua tadi, natural uncertainty contrast. Natural uncertainty contrast
Muzaroah adalah akad persetujuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad muzaroah adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah karena pekerjaan akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya. Yang ketiga, musahoh. Musahoh adalah akad kerjasama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Jadi, satu pihak pemilik pohonnya sedangkan pihak lain mengerjakan. Bisa dikatakan buahnya dibagi di antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati. Itu saja sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return. Jadi kontrak ini belum tentu atau belum pasti dapat memberikan keuntungan baik dari segi waktu atau dalam segi profit. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur asetkan menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kerugian ditanggung bersama. Adapun akad ini adalah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama, adalah antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Adapun musyarakah dibagi menjadi 5, yaitu muafadah, uban, wujuh, abdan, dan mudharabah. Yang kedua,